Saudara, kita seperti yang tadi firman-Nya, ada dua saudara yang perlu saudara ingat benar-benar. Saudara, apapun saudara harus belajar. Kalau saudara tidak belajar, saudara tidak terima apa-apa. Saudara yang kedua harus di dalam. Kalau saudara di luar, saudara juga tidak terima. Saudara sangat sedikit menerima, bahkan masuk dalam penderitaan. Nah, sekarang kita tahu tanggal 9 dan 11 Tuhan mau kasih kita yang namanya Rock Covenant. Saudara, dan kalau saudara tidak belajar, bagaimana saudara bisa menerimanya? Kalau saudara tidak nangkep ya, bagaimana saudara? Saudara bisa menginginkannya. Bagaimana saudara bisa berkata, Tuhan, begging. Tadi ayatnya bagus, begging. Saudara berjuang. Saudara untuk apa? Supaya saudara masuk dan saudara menerimanya. Saudara tadi, aduh firmannya bagus banget, Samuel bilang. Saudara, Yonatan itu sudah ada perjanjian loh, tapi dia tidak mau bayar. Pada waktu melewati saudara masa kelam, dan ujungnya dia mati konyol. Saya berdoa saudara bukan orang-orang yang sudah menerima saudara yang namanya covenant, tapi saudara mati konyol karena saudara tidak mau bayar. Apalagi kalau saudara sudah di Mahanaim, kayak gambarnya itu loh, kelihatannya sudah di dalam, tetapi sebenarnya masih di luar. Jangan sampai itu terjadi. Nah, sangat banyak jelas saudara ya, saya cuma ambil sedikit. Nanti kita bahas setiap saudara Senin, Sabtu, Senin, Sabtu, saya akan ambil sedikit. Saudara, saya tahu Ibu Nita sudah membahas sedikit, tapi saya mau ambil hari ini yang sisi yang lain. Daniel 2 saudara 34-35. Sementara Tuanku melihatnya, terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus dia remukkan juga semua yang menjadi seperti sekam. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekasnya. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Saudara, yang pertama nih saudara ya, saudara tinggal minta begini saudara, Tuhan, biarkan aku ini jadi batu yang di tangan-Mu, bukan digerakkan oleh tangan manusia. Saudara, ada banyak saudara. Yesus berkata, engkaulah batu hidup. Saudara, kita ini batu yang dipakai untuk membangun kerajaan surga. Tetapi kita minta batu jadi batu yang di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Saudara, sekali lagi, walaupun ini sudah saya sering ucapkan, saudara, kalau ada bola harganya 1 juta saudara ya, kemudian ditendang masuk got, saudara sedikit cuil, harganya turun. Mungkin di loak tinggal 100.000, betul? Tetapi kalau bola itu saudara jatuh di tangan saya ya, kemudian saudara ya, saya coret-coret karena saya kasih ke cucu saya, harganya lebih turun lagi saudara. Tapi seandainya saudara itu jatuh di tangan Messi, Ronaldo, saudara ya, Beckham, kemudian Beckham, wow, tanda tangan. Habis tanda tangan saudara, dia tendang, dia bilang ini bola saya pakai tendang di Indonesia, di Monas, saudara ya, tendang jeder saudara, terus karena kekencangan jebol saudara. Seandainya aja jebol itu bola, saya mau nanya, itu bola diambil terus dilelang, saudara, harganya turun atau naik? Lo sudah jebol loh. Apa yang membuat naik? Tanda tangan Beckham di tangan Beckham, walaupun mungkin cuma 1 menit. Dipakai oleh Beckham, walaupun itu mungkin jebol. Kalau saudara punya prinsip ini gini,
Saudara, saya ini selalu punya prinsip begini. Tuhan, pakai aku, habisi aku, pegang di tanganmu. Kamu boleh lakukan apapun. Lebih baik aku habis di tangan Tuhan daripada aku tidak disentuh dan tidak digunakan. Siapa di sini yang mau dipakai oleh Tuhan sampai habis tetes darah terakhir dipakai di tangan Tuhan? Saya. Siapa di sini yang milih hidupmu tenang, tidak lewati apa-apa, tapi hargamu akan terus turun karena tidak pernah disentuh Tuhan? Gak ada kan? Biarkan Tuhan menyentuh hidupmu. Biarkan Tuhan menggerakkanmu. Saudara, dan tadi Erik berkata ada banyak yang iblis pakai gerakan dandani. Saudara, tetapi sama Tuhan kelihatannya gak didandanin, tapi dilempar justru. Tapi hari-hari ini saya sedang berkata, Tuhan pakai aku, terserah. Kamu mau pakai aku buat ngelempar, atau buat ganjel, atau buat diinjak, terserah, asal aku ada di tanganmu. Dan saya berdoa itulah perjanjian Roh Covenant. Saudara begging, buat saudara ada di tangan Tuhan, dipakai Tuhan. Saudara digerakkan, tidak karena kebutuhan, tidak karena emosi, tidak karena masalah. Saudara tahu yang digerakkan karena masalah begini. Lihat saudara yang tidak punya uang, saudara utang. Berarti saudara digerakkan karena masalah, betul? Saudara kemudian ada yang nyebelin, saudara meledak marah, itu digerakkan oleh apa? Emosi. Tapi ayatnya berkata bukan oleh tangan manusia, tapi digerakkan oleh tangan Tuhan. Amin. Beberapa orang berkata, Bu, kenapa tidak buat keputusan? Bu, kenapa tidak membela diri pada waktu difitnah? Bu, kenapa tidak dilarang pada waktu seseorang kelihatannya melakukan yang salah? Saya berkata begini, saya bilang, tapi selebihnya biarkan tangan Tuhan yang akan beracara. Karena lebih baik jatuh di tangan Tuhan dan bukan di tangan saya atau di tangan manusia. Saudara, maka ayatnya kalau saudara mengerti ini dan begging, berkata buat aku di tanganmu, habiskan hidupku, biar hidupku ini sempurna, selesai seperti yang kau mau. Saudara, ayatnya maka batu itu akan menjadi gunung yang besar memenuhi bumi. Amin. Saudara akan menjadi begitu besar imanmu, dampakmu. Saudara, orang dari mana-mana, saudara, ya, saudara akan melihat saudara dan berkata, wow. Saudara, dampakmu akan sangat besar memenuhi bumi. Ini saudara yang pertama. Saya berharap saudara sangat mempelajari dan menginginkan. Maka saudara tanggal 9, tanggal 11, saudara bukan orang yang bengong dan gini, oh satu lagi acara. Seperti tadi firmannya keren dua-duanya. Saudara yang dapat nanti orang-orang itu lagi. Saudara, saya benar-benar saudara setiap kali ya, saya sampai berkata begini, kenapa yang dapat orang-orang itu lagi? Itu benar, itu cerita nanti saya juga. Saudara, kemarin saya didatangi seseorang dan orang itu bilang, Bu, terima kasih ya. Saya bahkan tidak tahu kapan dia datang di Mahanaim. Katanya hari itu saudara saya sedang berkata begini, terima ya, terima berkat yang grande blessing. Terus kemudian unlimited provision. Pokoknya dia bilang, saya waktu itu saya cuma terima. Dan saudara dia bilang, ada beberapa hal ibu berkata tentang roh excellent, saya tumpang tangan minta roh excellent. Dan saudara dia bilang, terima kasih Bu, saya baru deal proyek 20 miliar. Dan dia bilang, dan saya sudah dapat untung 2 miliar. Belum apa-apa, belum jalan, baru deal. Saudara, deal proyeknya yang ngerjain juga orang lain karena dia cuma broker. Saudara, dan dia sudah masuk 2M.
Saudara, dan dia bilang, Bu, terima kasih. Terima kasih. Dia bilang, saya pakai buat beli rumah singgah. Dia beli satu saudara ya, satu rumah, dan dia buka rumah singgah. Dan dia berkata, dia bilang, saya cuma terima. Dan saya cuma tumpang tangan. Tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk bicara sama beberapa orang deal. Sekali lagi saya bilang, why orang-orang tertentu? Kenapa ada beberapa yang sama sekali tidak pernah terima? Tadi jawabnya, saudara, seperti yang Samuel berkata, saudara mungkin familiar dengar kata covenant biasa. Saudara dengar sidang ilahi, sudah tidak ada hormatnya, tidak ada. Saudara, sekali lagi, saudara tidak akan dapat apapun kalau saudara tidak mengerti ini. Saudara, yang kedua, saudara, saya ambil dari the message-nya ya. Saat engkau melihat patung itu, jadi ada patung, ada musuh, ada semua yang bukan dari Tuhan. Sebuah batu dikirim dari gunung oleh tangan yang tak terlihat Tuhan sendiri, memukul patung itu, menghancurkannya sehingga patung itu hancur berkeping-keping. Tetapi batu itu menjadi gunung yang besar, mendominasi cakrawala. Saya nggak ambil yang itu, saya ambil yang apa? Menghancurkan patung. Saudara, di dalam hidup kita itu seringkali ada banyak patung. Saudara, itu berhala-berhala kita. Mungkin ada yang berhalanya kenyamanan, mungkin ada yang berhalanya gengsi, mungkin ada yang berhalanya uang. Saudara, ada yang berhalanya, saudara ya, panggung. Saudara, kita tidak tahu berhala apa dalam hidup kita. Bahkan kita sejujurnya ya, seringkali tidak bisa untuk keluar dari situ. Saudara, saya itu lihat ada salah satu MMA. Saudara, itu waktu itu kita wawancara Alvin sama Jemima, saudara, dan itu nembus sampai 17.000 yang nonton. Ya, itu topnya saudara, MMA, saudara. Dan kemudian saya ketemu Alvin ngomong begini, semua yang berkomentar sampai gara-gara MMA itu banyak yang konseling sama dia. Saudara ya, kenapa? Karena di situ Alvin jujur banget, saudara. Itu pertama kalinya di depan umum, saudara, dia jujur banget, saudara. Dan dia bilang begini, hari itu saya pengen belajar, berniat nih belajar, ya. Dia bilang cuma tahan 3 bulan. Setelah itu sudah tidak minat sekolah, sampai dikeluarin UPH, saudara. Saudara, dia bilang saya nih berniat tidak main judi. Ya, dia bilang cuma tahan sebulan, saya main judi lagi. Makanya dia bilang, pada waktu nyanyiin lagu judi, dia bilang ya, wah, saya semangatnya luar biasa. Saudara, ada lagu dangdut judulnya Judi. Saudara, yang ngarang Rhoma Irama. Bilangnya judi bikin miskin, judi bikin kere, judi menipu. Saudara, dia bilang itu saya nyanyi sampai semua juri bilang begini, Alvin, kamu nyanyi sangat menghayati. Saya belum pernah lihat anak muda nyanyi lagu judi seperti kamu. Dia bilang gini, ya mereka nggak tahu, saya ngalamin kok. Saya ngabisin uang oma saya gara-gara judi, dan saya nggak bisa lepas dari judi. Dan dia bilang, cuma di titik terendah dia cuma bisa berdoa, bilang begini, Tuhan, saya sudah tidak bisa tolong diri saya sendiri. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, buat saya memulai yang baru. Dan dia bilang tiba-tiba hidup saya berubah total. Sekali ikut The Voice juara 1, saudara, dan hari ini hidupnya total berubah. Saudara, dia bilang saya benar-benar, dia suka guyon gini, saya ini sudah diapain aja sama oma. Saudara, bayangin ya, dia itu dimasukin TSOA cuma tahan 5 jam. Begitu 5 jam duduk, saudara dengerin khotbah, dia enggak tahan.
Dia ambil semua barangnya, packing, saudara, kabur. Saudara bayangin, ada orang-orang yang mereka tahu mereka tidak bisa bunuh berhalanya. Berhalanya bisa hobi, berhalanya bisa kelemahan, kebodohan, kemarahan, perzinahan. Tapi perjanjian roh covenant, saudara bisa bilang, satu batu Tuhan, hancurkan semua berhala dalam hidupku. Saudara, dan batu itu bisa batu kebenaran. Itu bisa patok ilahi. Itu bisa tiba-tiba saudara hobimu, saudara ya. Saudara dimunculkan Tuhan. Bayangin saudara, Alvin ini dipaksa omanya nyanyi, saudara, dan setiap kali dia marah karena dia disuruh nyanyi. Tapi pada waktu saudara dia begging Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, aku sediakan permulaan yang baru. Akan ada orang DM kamu. Dan dia itu gak daftar loh saudara. Ada orang daftarin dia di The Voice. Dan dia terima panggilan. Dan Tuhan bilang gini, lewati aja, juara 1. Saudara bayangin. Dan tiba-tiba dia menjadi begitu besar. Suaranya nyampe ke seluruh dunia. Saudara, tiba-tiba saudara yang lain muncul. Semua kelemahan berhala-berhalanya habis. Dan yang jadi gunung yang besar adalah apa? Pujian. Pujian. Suara ilahi. The Voice. Saya berdoa saudara menangkap ini. Dan saudara minta sungguh-sungguh berkata, Tuhan tolongi supaya aku sungguh-sungguh aku ini bisa untuk melihat semua karyamu besar dalam hidupku dan hancurkan semua berhala yang ada dalam hidupku. Saudara yang kedua, ya. Saudara yang kedua, dan malaikat Tuhan itu mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya menyinggung daging dan roti itu. Saudara, kalau saudara baca ini soal Gideon. Saudara, Gideon itu rada-rada aneh saudara ya. Saudara, dia ambil roti saudara dan daging, dia taruh di batu saudara. Dia taruh di batu. Dia tidak kasih ke malaikatnya. Saudara ya. Saudara, karena dia tahu itu malaikat gak bisa makan. Saudara, dia taruh aja di batu pokoknya. Saudara, buat dia batu itu mesbah. Saudara, jadi dia taruh di batu. Begitu dia taruh di batu, saudara, malaikat Tuhan cuma ngulurin tongkat dari batu loh. Saudara, bukan dari tongkat malaikat, bukan dari langit. Dari batu itu timbullah api. Betul? Memakan habis daging dan roti itu. Perjanjian roh adalah Tuhan berkata, bisakah kamu taruh di mesbah? Saudara, roh itu juga mesbah. Batu itu juga mesbah. Saudara, dan hari ini saya mau berkata, bisakah kita taruh hobi kita, uang kita, waktu kita, saudara, apapun yang kita suka, taruh di mesbah. Saudara, hari itu gandum sangat sedikit, roti sangat susah dibuat, mereka ditindas, mereka kelaparan. Saudara, tapi Gideon taruh itu di mesbah. Dan saudara, Tuhan itu menghargai apa yang kau taruh. Lihat ayatnya lucu banget. Saudara, waktu orang itu mimpi, ya, mimpinya lucu saudara. Dikatakan saudara, tampak sekeping roti. Lo aneh kan? Kenapa roti? Betul? Kenapa tidak tampak pedang Gideon? Tampak saudara ya. Saudara, misalnya saudara ya, seorang pahlawan. Tapi dia bilang tampak sekeping roti terguling di perkemahan Midian.
kemudian sampai ke tenda. Lo roti lo saudara terguling masuk, menghantam, memporak-porandakan tenda itu sampai roboh. Betul? Yang memporak-porandakan pedang atau roti. Saudara yang menghancurkan musuh saudara panah atau roti. Kenapa roti? Karena yang diletakkan di mezbah apa saudara? Roti. Jadi hari ini saya mau berkata sama saudara, kalau saudara tahu tentang perjanjian rock covenant, saudara harus siap taruh di mezbah sesuatu. Bakatmu, waktumu, apa yang saudara tahu, Tuhan ini yang kau minta aku taruh. Aku taruh anakku di mezbah. Aku taruh hidupku. Aku taruh uangku. Maka batu itu, mezbah itu akan mengeluarkan api dan merubah apapun yang kamu taruh menjadi kemenangan besar, menjadi senjata, menjadi lawatan. Amin. Apapun yang kamu taruh. Saudara, saya bersaksi waktu itu, ada orang yang bersaksi sama saya tentang roti geboy yang saudara kita makan. Saudara, hari itu dia dengar Tuhan. Dia sedang kerja di pertambangan, oke banget. Tapi hari itu dia dengar Tuhan bilang begini, taruh keluar dari kerja pertambangan, bikin roti murah, beri makan orang miskin. Roti. Dan rotimu akan memberi makan bangsa. Rotimu akan aku pakai untuk penginjilan. Saudara, hari itu dia bilang dia tinggalkan pekerjaannya, resign. Saudara, dengan sisa uang, saudara dia punya tabungan sekitar 100-200 juta. Saudara, dia beli mesin roti bekas. Dia nangis sama Tuhan sendirian. Saudara lihat Facebook, lihat saudara ya YouTube bagaimana bikin roti. Dia tidak pernah sekolah, udek-udek bikin sendiri sampai dapat resepnya. Saudara, dia nangis, dia bilang, Tuhan, saya ini sekolah akuntansi, sekolah bisnis dari Amerika, sekarang suruh jadi tukang roti. Tapi dia letakkan itu. Dan hari ini saudara, hari ini dia punya 6 pabrik roti. Saudara, dan bukan cuma buat Mahanaim loh, buat semanapun. Saudara, setiap hari, saudara tahu kita sudah dapat 2 minggu ya. Saudara semua sudah merasakan ya 2 minggu saudara. Dan dia bilang dia akan kasih selama sebulan. Dia bilang nanti kalau sebulan Tuhan ngomong lagi Mahanaim, saya kasih. Dia bilang tapi kalau Tuhan suruh pindah yang lain, saya nurut aja. Saudara, setiap hari 1000 buat anak-anak rumah singgah. Saudara, dan setiap kali saya kasih laporan menjamah di sini buat penginjilan ini, dia nangis, dia bilang, ini penggenapan Bu, dari yang Tuhan bilang, keluar, letakkan pekerjaanmu, dan aku akan buat hidupmu memberi makan bangsa. Saudara, dari uang yang sangat minim, hari ini punya 6 pabrik. Dia berkata, Tuhan tidak pernah hutang. Tuhan tidak pernah hutang. Dari yang kita letakkan di mezbah itu, yang kita letakkan di mezbah, itu akan jadi alat kemuliaan Tuhan yang ajaib. Saya tidak tahu apa yang saudara letakkan di mezbah, tapi hari-hari ini untuk menghadapi Rock Covenant, saudara harus berdoa, ada yang kau letakkan di mezbah. Amin. Saudara harus tahu, dan akan ada api yang membuat apapun yang kau letakkan di mezbah menjadi sangat dahsyat. Saudara, yang ketiga, ya saya cuma ambil 3 poin. Nanti setiap minggu, setiap nanti Sabtu saya akan kasih lagi poin. Saudara,
Matius 16 ayat 18. Dan batu itu akan menjadi batu fondasi, di mana aku membangun gerejaku, parlemenku, yang menentukan undang-undang orang pilihanku yang dipanggil dan dikumpulkan untuk memerintah. Dan kematian, kegagalan, kebinasaan tidak akan dapat mengalahkannya. Saudara, The Message berkata, inilah batu di mana aku mengumpulkan gerejaku. Gereja yang sangat luas dengan energi besar. Bahkan pintu neraka tidak sanggup menahannya. Saudara, Tuhan bilang begini, nak, hari-hari ini orang capek, lemes, letoy. 4L. Letih, lesu, lemah, letoy. Saudara ya. Saudara, 4L sekarang. Saudara, anak muda aja aduh, bunuh diri karena apa? Letoy, lemah, letih. Tapi Tuhan bilang, perjanjian roh, perjanjian batu ini memberikan kamu energi baru, energi besar. Amin. Saudara, dan dikatakan kamu expand. Saudara, kamu menjadi sangat luas. Kamu bertumbuh, kamu menjadi besar, kamu menjadi cepat sekali, dahsyat dan luar biasa. Saudara, mungkin saudara bilang gini, Bu, saya ini dari zaman ke zaman gaji saya not up ya, nggak naik. Saudara, Tuhan bilang ini waktunya expand. Kalau saudara gajinya 2 juta, tahun ini harus 20 juta. Amin. Itu waktunya expand. Kalau saudara sudah 20 juta, tahun ini harus 200 juta. Itu waktunya expand. Dan saudara, bagaimana expand? Saudara, ayatnya tadi, saudara butuh fondasi. Saudara, dan banyak orang tidak mau belajar. Pokoknya tadi yang Pak Samuel terangkan, itu fondasi. Saudara, apimu nyala. Saudara, kemudian saudara ada ruang di mana kamu bisa intim sama Tuhan, itu fondasi. Dan begitu saudara dapat fondasi itu, saudara berkata, Tuhan, bagian kita mau mengerjakan fondasi. Bagian Tuhan tiba-tiba memberikan pertumbuhan besar, expand dengan energi besar. Asal saudara buat fondasinya di mana? Di atas rock atau gunung batu Tuhan sendiri. Beri waktu buat Tuhan, beri keintiman. Saudara, beri saudara yang namanya waktu untuk belajar, mau dididik. Saudara sampai suka. Tadi bilang ngerti, jangan gini ya, orkestra nggak mudeng. Oh, nyanyi orkestra itu nggak ada hubungannya sama nyanyi. Itu cuma bagian kecil. Orkestra itu waktu engkau melihat tangan Tuhan itu, dan engkau ikut di situ pada waktu tepat, pada hitungan tepat, pada saudara tempat tepat berbunyi dan berfungsi. Itu orkestra. Saudara pernah lihat orang orkestra? Di sini ada pemain musik, saudara ada biola, ada gitar, ada timpani, ada suling, bahkan ada yang cuma gini. Ada yang triangle cuma ting ting, betul? Dan saudara harus masuk di waktu yang tepat, hitungan yang tepat, berdiri pada tempat yang tepat. Saudara geser sedikit, tidak dapat mic, dan suaramu tidak terdengar. Bisa mengerti? Jadi kalau yang namanya orkestra, saudara geser aja salah tempat, lu nggak dapat mic, percuma. Lu mau bam 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 bam, nggak kedengeran. Saudara, kalau saudara namanya orkestra adalah pada waktu seluruh bumi bergerak pada tuntunan Tuhan, saat yang tepat, waktu yang tepat, nikah tepat. Saudara ya, apapun kalau tepat, kerja tepat, pelayanan tepat, doa tepat, wow. Saudara, itu hasilnya wow, hasilnya expand, hasilnya full energy, hasilnya beribu-ribu kali lipat
upah yang kau terima. Oke, saudara, saya berdoa saudara merenungkan tiga ini dulu sebagai awal dari perjanjian apa saudara? Rock Covenant yang kita semua akan terima. Kalau saudara tidak terima, ya sudah, saudara salah saudara. Kalau saya sangat mau. Ini perjanjian wow banget. Saudara, ini perjanjian wow saudara ya, keren banget. Saudara dan saya berkata, God Tuhan, aku mau. Saudara, dari tadi malam waktu Tuhan mulai ngomong saudara ya, saya di sini udah nyala banget saudara. Saya nyala, saya berkata terus Tuhan, terus. Karena Dia Tuhan yang mau membuat perjanjian dengan kita. Oke, kita akan masuk penutup ya.